Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diangkat dalam satu sorotan tema menaklukkan dunia dengan kasih, dan firman Tuhan ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Demikian tertulis, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara barangkali sudah pernah membaca tentang Kaisar Napoleon Bonaparte. Ia adalah seorang pemimpin militer sekaligus pemimpin politik Perancis yang terkenal pada saat Perang Revolusioner pada abad ke-19. Cerdik, ambisius, terampil, dan ahli strategi militer merupakan ciri yang melekat pada Napoleon. Pada perang revolusioner yang dipimpinnya, ia berhasil mengambil alih kekuasaan kota Prancis dari kaum royalis. Tidak hanya sampai di situ, Napoleon kemudian melancarkan perang melawan berbagai koalisi negara-negara Eropa dengan tujuan memperluas kerajaannya. Kemenangan demi kemenangan diraihnya, dan kemenangan itu juga semakin menantangnya untuk membuat dunia ditaklukkan oleh kekuasaannya. Dan karena itu dia pun mulai memerangi dunia dengan segala ambisinya. Dia menyisihkan berbagai anggaran yang banyak dengan waktu yang banyak untuk menaklukkan dunia. Namun kenyataan berbeda. Napoleon Bonaparte mengalami kekalahan atas perang yang dilancarkannya, dan kekalahannya harus dibayar dengan turun tahta hingga diasingkan di Pulau Elba. Saudara yang terkasih, tercatat Napoleon Bonaparte hanya mampu menguasai kurang lebih dari 1/10 wilayah dunia, meskipun segala keahlian, kecerdikan telah dicurahkan untuk mencapai tujuan dan ambisinya. Dalam keputusasaannya karena ambisi yang tidak terwujud, ia datang kepada seorang pendeta untuk bertanya, mengapa penyebaran kuasa Injil jauh lebih menguasai dunia? Karena fakta berbicara bahwa berita Injil jauh lebih berkuasa menerobos dunia hingga ke pelosok-pelosok yang terpencil. Dan pendeta itu memberi jawaban kepada Napoleon Bonaparte dengan mengutip Matius pasal 5 ayat 5 yang berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan menguasai bumi." Saudaraku, bukan tidak mungkin dunia ini ditaklukkan, tetapi dengan caranya kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan. Orang yang hatinya lemah lembut memiliki karakter kasih yang kuat di dalam dirinya. Sebab ambisi menaklukkan dunia dengan kekerasan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Justru menaklukkan dunia dengan cara yang demikian akan melahirkan banyak gejolak yang cenderung merusak kehidupan dan berujung pada penolakan. Mari kita ingat baik-baik bahwa hanya kuasa kasih Allah yang mampu menguasai dan menaklukkan dunia ini. Kita mampu menaklukkannya karena kita bisa menghadapinya, memperlakukannya dengan kelemah lembutan. Saudara, Petrus menyerukan hal yang sama melalui firman Tuhan hari ini. Orang Kristen harus mengutamakan kasih, karena kasih menutupi dosa. Dalam merayakan masa pranatal saat ini, kita pun diingatkan bagaimana Allah mengasihi kita. Kedahsyatan kuasa Allah itu memampukan kita menerima anugerah, yaitu keselamatan yang sepatutnya tidak layak kita terima karena dosa. Dalam kuasa kasih Allah, Ia rela mendatangi kita dalam daging. Ya, Allah hadir sebagai manusia. Dan Allah dalam daging sebagai manusia turut merasakan pergumulan kita sebagai manusia hingga kita menang dari dosa. Saudara, kita yang telah dimenangkan dari dosa memiliki tugas untuk menaklukkan dunia ini dengan kasih agar kita bisa memenangkan orang lain bagi Tuhan. Mother Teresa pernah berkata, "Tebarkanlah kasih dimanapun engkau pergi.
Jangan ada seorang pun yang berjumpa denganmu tanpa merasa lebih bahagia saat meninggalkanmu. Karena kenangan kasih dan kebaikan akan menjadi abadi, meskipun hidup di dunia ini akan berakhir. Mari merayakan cinta kasih di tengah dunia yang tidak selalu bersahabat. Karena hanya melalui kasihlah kita mampu menaklukkan dunia bagi Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dan menolong kita. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami dipenuhi dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Mampukan kami untuk menjadi saluran kasih sehingga mampu mengantar sesama kami untuk menikmati kesempurnaan kasih yang bersumber dari-Mu. Dan biarlah kami hadir sebagai orang-orang yang penuh kasih meskipun kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk tantangan dari dalam diri kami. Biarlah kami menjadi berkat pada pagi hari ini dan seluruh hari-hari yang akan kami tempuh selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.